Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik. Amin. Oke, sebelum pelajaran hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Siti Asmia, mohon dipimpin doanya. Ibu. Siti Asmia kedengaran. Hey, Dipimpin doanya, Neng. bentar Bu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini yang hadir Siti Asmia, Ikrimah, Carmila, Mei Eva, Shirley, Zahra ya. Ada yang belum kepanggil? Udah dong pertama. Udah ya, udah semuanya ya. Oke, karena memang ada jaringan sama kuota. Gak apa-apa. Langsung aja ya. Oke, minggu lalu masih ingat kita membahas tentang apa? Tentang ladder diagram. NO itu kepanjangannya apa? Singkatan dari apa? Normally open. Siapa yang jawab tadi? Saya Bu. Apa Asmia jawabannya? Normally Kepanjangan open dari... Bu. Oke, normally open. Bagus Asmia. Bagus sekali. Masih ingat pelajaran minggu lalu. Oke, untuk... bagus. Selanjutnya, untuk pembelajaran kali ini, pertemuan kita membahas tentang CX program, nanti membaca ladder diagram. Ladder diagram rangkaian forward reverse atau putar kiri, motornya putar ke kanan. Seperti itu ya. Nanti walaupun dengan pembelajaran kita secara daring, virtualnya tatap muka seperti ini, tetap semangat ya. Harus semangat. Kita paling nanti November baru akan melaksanakan tatap muka, yaitu bimbel untuk UKK LSP. Semangat, harus semangat. Aja ngomong. Oke, langsung aja ya. Ibu nampilin materi. Sudah tampil? Udah, Bu. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Iya, Bu. Untuk pertemuan kali ini tentang membahas cara membaca rangkaian ladder diagram sama CX programmer. Di sini kompetensi dasarnya yang harus dipenuhi yaitu adalah menerapkan PLC sama mengoperasikan PLC. Berarti untuk indikator pencapaiannya, indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan cara menjalankan software PLC, menguraikan simbol-simbol ladder diagram pada software PLC, lalu mencontoh atau mendesain ladder diagram menggunakan software PLC, melakukan pemasangan instalasi PLC, mensimulasikan nanti transfer program ke PLC, lalu mengoperasikan hasil pemasangan PLC dan membuat laporan. Oke, kemarin kita sudah membahas masalah ladder diagram. Oke. Penerapan PLC itu kan banyak digunakan di sistem otomatis atau otomasi. Biasanya di smart building, berarti bangunan yang sudah otomatis, misalnya di hotel-hotel. Yang kalau mau masuk ke dalam ruangan itu pakai kartu RFID atau menggunakan sensor, seperti itu. Lalu penerapannya di industri, biasanya pengontrolan mesin yang ada di industri itu menggunakan sistemnya otomasi atau otomatis.
Seperti itu ya. Nah, ini bentuknya dari PLC. Macam-macam merek biasanya beda bentuk. Yang kita punya itu CX. Kalau CX berarti pakainya PLC Omron, nah yang ini. Yang dipunya sama bengkel kita. Kalau yang ini Zelio, berarti punyanya si Zelio itu siapa ya, Ibu lupa. Zelio Schneider. Nah, yang ini Omron Siemens. Yang ini Omron, yang ini dari Siemens. Jadi yang kita punya itu yang Omron ini. Gitu. Oke. Di komponen PLC ada komponen input, ada komponen output. Input berarti yang pertama kali akan dimulai, misalnya kayak seperti pas button, saklar, terus sensor, lalu limit switch, sama flow switch atau LDR. LDR berarti ini bagian dari si sensor. Ini dari komponen input. Oke, komponen outputnya berarti yang akan dioperasikan, yang nanti akan berjalan. Lampu, solenoid valve ini, kalau solenoid valve ini berarti digunakan pada pneumatik. Kayak misalnya pendorong pada di industri, pendorong barang untuk memindahkan dari satu conveyor ke conveyor lain itu menggunakan solenoid valve. Nah, ini motor listrik yang akan kita bahas biasanya sebagai penggerak utama. Misalnya di industri banyak digunakannya sebagai pengaduk fluida, terus juga meja jalan tadi conveyor itu digunakannya, sama lampu. Berarti lampu ini lampu indikator biasanya. Ini salah satu contoh praktikumnya yang ada di sekolah pemasangannya. Ini mungkin tata letak ya, tata letaknya. Nanti di dalam panel seperti ini yang biasa kita pakai. Ya, kenapa? Nah, di-off-kan dulu, coba speakernya, audionya, mikrofonnya. Ya, ini tata letaknya. Tata letak komponen. Sama sih, seperti yang kita praktek IML pada sebelumnya. Ada PLC, biasanya ada kontaktor sebagai pengendali motornya. Oke. Nah, ini mungkin rangkaiannya start delta. Nanti kalau misalnya rangkaiannya forward reverse menggunakan dua kontaktor seperti itu. Oke, ini loh yang kita punya tuh ini. Tapi beda tip, ini Omron Sysmex CPM 2A. Kalau kita CPM 1A sama CP1E. Kalau yang CP1E warnanya hitam mirip tadi yang Siemens seperti itu. Nah, ini dia pengawatan dari program ladder diagram untuk operasi motor dua arah atau dua putaran. 00 ini PB start, pas button start. 001 ini PB, maaf Ibu kebalik, 00 ini PB stop, yang 001 ini PB on. Coba perhatikan. Oke, sampai di program ladder diagram, PB start dan PB on, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, Mei Eva. Mei, untuk PB start alamatnya berapa di gambar sini? 001, Bu. 001. Zahra Trikurnianingsi, untuk PB stop alamatnya berapa? Zahra? Untuk PB stop alamat 00. Iya, 0.00. Bagus sekali Mei dan Zahra. Jawabannya tepat. Berarti yang alamat 1000 atau 10.00 ini adalah untuk motor listrik 3 fasa berputar ke arah
kanan. Lalu yang 1001 ini untuk motor listrik berputar ke arah kiri. Forward, FWD itu singkatan dari forward, lalu reverse. Jika PB start ditekan 001, maka motor 1000 akan aktif, berarti berputar ke arah kanan. PB start kedua ini 002 ditekan, itu tidak akan bekerja 1001-nya. 1001 kan tadi untuk reverse, karena di sini ada NC dari 1000. Ini mirip dengan rangkaian bergantian di IML waktu kelas 11 kemarin, praktik terakhir kita sebelum pandemi ini. Jadi untuk mengaktifkan 1001 harus dimatikan terlebih dahulu, yaitu PB stop, yaitu ditekan, baru akan PB start kedua 002 ditekan, maka 1001 aktif, motor akan berputar ke arah kiri. Yang ini namanya ladder diagram, motor dua arah putaran secara manual karena menggunakan 3 pas button. 1 PB stop, yaitu yang bit alamatnya 00, PB start kedua yaitu 001, PB start pertama yaitu 001, PB start kedua itu 002. Berarti PB start 001 untuk mengaktifkan alamat 1000 yaitu untuk motor berputar ke arah kanan. Lalu PB start yang kedua ini untuk menghidupkan alamat 1001 atau 10.01 untuk motor berputar ke arah kiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Belum? Oke, boleh dibuka speakernya kalau mau bertanya, silakan. Nggak boleh malu-malu. Oke, sampai sini nggak ada yang mau ditanyakan? Berarti cara membacanya jika PB start 1 atau 001 ditekan, maka 1000 aktif sehingga motor berputar ke arah kanan. Lalu untuk mengaktifkan PB start kedua atau alamat 1001 untuk reverse harus ditekan PB stop terlebih dahulu. Karena ini rangkaiannya sifatnya bergantian, tidak boleh dijalankan secara bersamaan. Oke, maka PB start yang kedua ditekan, maka 1001 aktif sehingga motor berputar ke arah kiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Carmila mungkin mau bertanya? Enggak, Bu. Oke, berarti paham sampai di sini, Neng? Oke. Zahra, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bu. Ya. Bisa nggak diulang sekali lagi, Bu? Ini Zahra, ini yang bertanya Zahra atau siapa? Suaranya Holik, Bu. Holik. Oke, Holik. Lik, ini diulang cara kerjanya. Iya, Bu. Oke. PB stop ini alamatnya adalah yang 00 karena NC. Berarti normally close. Lalu PB start yang pertama itu adalah 001. PB start yang kedua itu 002. Untuk mengaktifkan alamat 1000 itu berarti forward, berarti motor listriknya nanti berputarnya ke arah kanan. Putarannya ya. Untuk 1001 ini motor listriknya berputar ke arah kiri. Maka jika PB start 1 atau 001 ditekan, maka 1000-nya aktif sehingga motor listrik berputar ke arah kanan. Untuk berpindah putaran ke arah kiri berarti kan harus mengaktifkan 1001 ya.
itu harus di-stopkan terlebih dahulu. Berarti PB stop di-off-kan, maka 002 baru bisa bekerja. 002 ditekan, maka 1001 aktif sehingga motor berputar ke arah kiri. Kenapa, Bu? Harus bergantian karena di sini ada alamat NC dari 1001, ada alamat NC dari 1002 di masing-masing rangkaian outputnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Gimana, Holik? Berarti kalau mau nyalahin yang alamat 1001 itu harus dimatiin dulu ya, Bu? Iya, betul, Di Holik. tombol stop. Iya, bagus sekali, Nak. Benar. Harus dimatikan terlebih dahulu, berarti tekan PB stop, yaitu alamat 0. Oke, kita lanjut. Ada yang menggunakan ini kan menggunakan putarannya masih manual ya, menggunakan 13 button. Ini bisa menggunakan otomatis menggunakan timer. Bentar, Ibu tampilin. Jadi hanya menggunakan 2 pas button, 1 pas button stop, 1 pas button start. Berarti alamatnya hanya bit 00 sama bit 01. Oke. Ini nggak mau tampil dia. Oke, Ibu langsung nampilin untuk forward reverse menggunakan otomatis menggunakan timer. Ini masih sama. Oke. Apakah CX programnya sudah terlihat? Udah, Bu. Oke, udah ya. Ini PB stop berarti alamatnya 00. Ini PB start alamat 001. Oke. Ini tambahan tambahan koil dari relay karena pengunci itu tidak boleh mati seperti itu ya. Jadi kalau pengunci itu mati maka nanti rangkaiannya akan stop sampai di situ sampai penguncinya itu nyala. Oke, kita mulai ya. Ini seolah-olah Ibu mulai dari simulasi dulu. Nanti kita cara bacanya. Lumayan lama loadingnya. Ini tampilannya sudah CX program apa masih PPT? Karena di layar Ibu ini udah CX program. Sudah terlihat ada warna hijau di garis-garisnya? Udah, Bu. Oh, udah ya, berarti benar tampilannya CX. Jika PB start ditekan, maka coil relay-nya aktif sehingga mengaktifkan alamat 1000 tadi. Berarti motor berputar ke arah forward. Sambil menghitung, ini timernya diubah dulu harusnya. Sambil menghitung, timernya 1, 2, 3, 4, 5. Ini akan memutus selama 5 detik. Lalu timer 1 akan mengaktifkan motor berputar ke arah forward. Oke, kita ulang lagi.
Yang ini adalah timer, kotak ini adalah koilnya timer dari timer 0. Timernya 0. Lalu timer yang ke-1. Tim itu berarti singkatan dari timer. Ini menggunakan 3 timer yang di bit alamat yaitu menggunakan 2 timer karena dimulai dari bit 00, 01, lalu 02. Sama tadi yang alamat 10 atau 1000, ini untuk motor berputar ke arah kanan. Yang 1001 untuk motor berputar ke arah kiri. Cuma ini perpindahan dari putarannya dari arah kanan ke kiri itu secara otomatis menggunakan timer. Berarti penghitung waktu, berarti dijeda waktunya. Kalau yang tadi kan manual, itu menggunakan pass button karena menggunakan 3 pass button. Coba perhatikan, karena menggunakan 3 pass button. 1 PB stop, 2 PB start. Start 1 dan start 2. Start 1 forward. Coba perhatikan. Untuk start yang keduanya untuk reverse. Nah, kalau yang ini pergantian dari forward ke reverse itu tidak menggunakan pass button, tapi menggunakan langsung menghitung timer. Jadi untuk perpindahannya seperti itu. Ada bocah-bocah. Coba perhatikan, di off-kan mikrofonnya. Jangan makannya. Menghitung forward, lihat tim 00-nya menghitung 5 detik, mati, menghitung lagi timer 01, nanti dia akan terhubung sampai timer ketiga, ini timer ketiga berarti 002, menghitung lalu mematikan di 1001, berarti pergantian dari 1000 ke 1001. Berarti dari forward ke reverse. Oke, sekali lagi ya, dilihatin. PB start ditekan, di-on-kan, maka 1000-nya aktif sambil timer 00 menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, putus, mati berarti forwardnya 5 detik, lalu ini akan berganti ke reverse, diaktifkan dengan timer 001. 1, 2, 3, 4, 5, maka mati diaktifkan dengan timer 002. Gimana caranya untuk reset? Tekan PB off. Oke, mati semuanya. Sama aja, ini hanya simulasinya saja, seolah-olah kalau ditekan 1000 ini aktif, maka 1000 aktif, maka timer 00 akan berhitung selama 5 detik dan memutus forward. Berarti 5 detik kemudian 1, 2, 3, 4, 5 timer 001 aktif untuk mengaktifkan untuk reverse, berarti 001. Untuk mematikan reverse berhenti berarti pakai timer 002. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak berarti ini Kaila Indarti berarti Kania kali ya? Kania? Iya, Bu. Ya, Kania. Kalau untuk timer 00 ini timer keberapa, Kania? Saya baru masuk, Bu. Oh, baru masuk. Oke. Iya. Yang kelihatan di layar Ibu. Shirley, untuk timer yang pertama atau ke-1 itu timer berapa? Timer pertama, Bu. Iya. Timer pertama. Timer ke-1 dari rangkaian ini, forward reverse menggunakan timer atau secara otomatis? Yang mana? Berapa? Timer alamat berapa?
0, Bu. 0. 0, bagus sekali, pintar. Jawabannya tepat ya, Neng. Oke, untuk timer ketiga, alamatnya berapa? Ikrimah. 002, Bu. 002. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, nanti langsung ke diskusi yang Ibu bagikan di Google Classroom yang hari kemarin ya sudah Ibu share materinya. Bisa langsung perwakilannya untuk membacakan hasilnya. Kelompoknya Ikrimah. Saya dulu, Bu. Iya, perwakilan aja. Dibacain jawabannya atau gimana, Bu? Langsung aja. Langsung kayak fungsi dari CX programmer. Iya. Fungsinya itu untuk memprogram suatu program PLC merek Omron. Program tersebut digunakan untuk membuat ladder atau bahasa pemrograman. Terus yang nomor 2 itu fungsi dari simbol LD atau load. Itu digunakan jika urutan kerja suatu sistem kontrol hanya membutuhkan satu keadaan logika. Logika ini mirip dengan kontak relay normally open atau NO. Terus cara kerja instruksi counter. Cara kerjanya, lampu akan menyala jika sudah menekan tombol on sebanyak 3 kali. Terus fungsi instruksi IL dan ILC. Apabila tombol emergency input 002 akan ditekan, maka semua di antara instruksi IL dan ILC tidak akan aktif. Terus fungsi instruksi or not. Perintah ini digunakan untuk urutan kerja sistem kontrol yang lebih dari salah satu kondisi logika yang harus terpenuhi. Semuanya untuk mengeluarkan satu output. Logika ini mirip dengan kontak relay normally open atau NC. Udah, Bu. Iya, oke. Bagus sekali tepuk tangannya. Bagus, Ikrimah. Hasil diskusinya sudah selesai. Nanti untuk kelompok yang lain, jadi nanti langsung aja, karena memang sudah di-share sebelumnya, bisa langsung berdiskusi selesai kita web meeting ini ya. Setelah diskusi, nanti seperti biasa, kita akan mengadakan evaluasi. Nanti evaluasinya dikerjakan, Ibu tunggu paling sampai sore ini. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai tentang ladder diagram dan rangkaian rangkaian motor listrik 3 fasa menggunakan konvensional atau manual dan menggunakan timer secara otomatis. Neng Elia, ada yang mau ditanyakan? Yang dari awal saya nggak ngerti, ngerti yang rangkaiannya aja. Iya, yang mananya sayang? Yang mananya, penjelasan. Soalnya tadi ada masuk pas Ibu jelasin rangkaian. Oh, jadi langsung pertama ya? Iya, berarti langsung rangkaian pertama tadi penggunaan PLC. PLC berarti digunakan di mana tadi? Yang sudah masuk dari awal, Zahra, PLC digunakan di mana tadi, Neng? Masih ingat? Nggak tahu, Bu. Iya, lupa, nggak tahu. Yang tadi PLC digunakan di smart building, berarti bangunan-bangunan seperti hotel, mall, tempat perbelanjaan, industri, karena memang industri sifatnya nanti digunakan untuk pengontrolan mesin seperti itu. Nah, habis itu baru bikin rangkaiannya, gitu El ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, berarti Ibu, ya. saya mau nanya, Bu. Ya. Instruksi counter itu apa ya, Bu? Tadi saya kurang paham yang dijelasin sama Rima.
Oke, instruksi counter itu berarti pencacah. Pencacah itu beda dengan penghitung. Kalau penghitung itu kan penjeda waktu ya. Jadi dicacah itu berarti bukan penghitungan waktu. Jadi kalau timer itu kan penghitung waktu. Kalau yang si counter ini pencacah. Jadi gini, misalnya ada jeruk jalan di atas conveyor. Si jeruk ini nanti akhirnya akan dikardusin. Tapi kardusnya ini hanya muat 5 buah jeruk. Jeruk pertama berjalan di atas conveyor, berarti dihitung itu jumlahnya 1. Lalu jeruk kedua lewat lagi, itu ada sistemnya yang menghitung, namanya si counter itu jumlahnya 2. Siapa yang menghitung? Yang mendeteksi itu adalah misalnya si sensor ini. Sensor ini menghitung untuk counter. Berarti jalan jeruk ketiga mengenai sensor, maka itu akan masuk hitungan di counter ketiga, masuk ke dalam dus. Keempat, jeruk keempat maksudnya kedeteksi, masuk ke dus. Jeruk kelima menghitung counter, berarti masuk ke dus. Berarti itu kuantitas ya jatuhnya. Jadi banyaknya barang atau pencacah penghitungan barang yang jumlahnya dimaksimalkan, misalnya hanya 5 buah atau 10 buah. Atau tadi kayak Ikrimah jelaskan, misalnya pas buttonnya ditekan selama 3 kali, maka counternya itu menghitung 1 selama pas buttonnya ditekan ya, 1, 2, 3. Si counter pun menghitung 1, 2, 3, udah sampai 3, 4 itu counter tidak mau menghitung lagi. Itu bedanya. Kalau timer itu kan penghitungan waktu, kita sudah setting. Jadi hanya misalnya pas buttonnya ditekan sekali, pas button start atau ya PB start untuk menghitung timer tadi 00 selama 5 detik, udah PB start ditekan, langsung ininya menghitung sendiri 1, 2, 3, 4, 5. Tanpa ditekan berkali-kali seperti tadi Ikrimah bilang 3 tekanan pas button. Oke, seperti itu. Bagus, Zahra pertanyaannya. Ibu, Ya, berarti instruksi counter sama timer hampir sama. Apa, Neng? Berarti instruksi counter sama timer tuh hampir sama. Bagus, Neng. Iya, betul. Instruksi counter dan timer itu hampir sama. Hanya perbedaannya timer itu untuk menghitung waktu, kalau si counter ini untuk pencacah. Jadi penghitung jumlahnya yang akan diprogram atau diproses pada rangkaian. Oke, nanti ngertinya lebih paham lagi kalau kita praktek sebenarnya. Sudah rindu dengan bengkel. Insya Allah. Oke, tadi udah penjelasannya. Berikan kesimpulan. Oke, Ikrimah ya, bagus Neng. Gimana, ada yang bisa ngasih kesimpulan? Jadi kesimpulannya kayak PLC itu biasanya digunain di mall, tempat perbelanjaan, terus sama tempat-tempat industri. Nah, terus kayak instruksi counter sama timer itu hampir sama gitu, Bu. Udah, menurut saya itu kesimpulannya. Iya, bagus Neng. Bagus sekali. Terima kasih Ikrimah atas kesimpulannya. Ada yang lain bisa memberikan kesimpulan? Zahra? Ada kesimpulan yang lainnya? Tidak? Oke, berarti kesimpulannya CX Programmer tadi ada PLC katanya. Seperti yang Ikrimah bilang, lalu CX Programmer digunakan sebagai software untuk pengendali PLC. Itu kesimpulannya. Lalu ringkasan materi dari pertemuan kita kali ini, CX Programmer ini digunakan sebagai software untuk pengendali PLC-nya. Untuk pengendalian rangkaian, misalnya pada rangkaian motor listrik pengendalinya motor forward reverse atau putar kiri, putar kanan, putar kiri,
itu ada 2 kendali menggunakan tadi manual, berarti menggunakan 3 pas button, APB stop, 2 PB start 1, lalu sama start kedua. Dan menggunakan secara otomatis, yaitu menggunakan timer, yaitu menggunakan 1 PB stop dan 1 PB start. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk rincian materinya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas wiring PLC dan cara transfer PLC PC ke PLC. Oke, kalau tidak ada tetap semangat belajarnya. Walaupun kita kondisinya sedang seperti ini, semangat terus, jangan males-males. Pokoknya jaga kesehatan, selalu tetap di rumah. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kali ini, silakan ketua kelasnya pimpin doa. Oke, ketua kelasnya nggak ada, berarti silakan Muhammad Abdul Khalik pimpin doa. Ya, alangkah baiknya sebelum kita menyelesaikan pertemuan kita hari ini, kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Bu Mirna dapat kita cerna, dapat kita pahami. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke. Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.